Oke, baik. Selamat sabat untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari Sabat ini, saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan pada hari Sabat ini. Suatu kebahagiaan buat saya tersendiri, karena saya pertama kali berdiri di depan ini untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkat Tuhan di pada siang hari Sabat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul firman Tuhan yang saya bawakan pada hari Sabat ini berjudul Anak Manusia Jalan Hidup yang Dibaharui. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas pasal 19 ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Yesus datang bukan untuk orang yang sempurna, tapi Yesus datang untuk mencari, menyelamatkan orang-orang yang hilang. Dalam arti, Yesus datang untuk menyelamatkan semua manusia-manusia yang berdosa. Manusia-manusia yang sudah jauh daripada Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita lihat siapa anak manusia itu sebenarnya. Matius pasal 16 ayat 13 mengatakan setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang itu, siapa anak manusia itu? Kalau menurut kita, siapa anak manusia itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya? Yang pertama, anak manusia itu adalah gelar yang dipakai Yesus untuk dirinya sendiri. Yang kedua, nubuatan Mesias yang dijanjikan. Yang ketiga, juru selamat yang dijanjikan untuk manusia. Dan yang keempat, Tuhan yang datang menjadi manusia. Kita lihat, kita manusia masih didiagnosa hidup yang lama. Sebelum kita dibaharui menjadi hidup yang baru, pasti kita memiliki kehidupan yang lama. Kita akan lihat apa kehidupan yang lama manusia tersebut. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang pertama, manusia hidup dikuasai oleh dosa. Roma pasal 6 ayat 16 mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa maupun kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Manusia hidup dikuasai oleh dosa. Contoh simpelnya, kita manusia gampang sekali marah. Kita manusia gampang sekali iri, dengki sesama sesama kita. Yang kedua, hidup berpusat pada diri sendiri. Galatia pasal 5 ayat 19 mengatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa hawa nafsu. Hidup lama membuat kita mengejar keinginan diri kita sendiri tanpa kita pedulikan lagi yang namanya Tuhan. Padahal kita mengetahui bahwasanya manusia di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, hidup tanpa arah dan tujuan kal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya memiliki satu pertanyaan. Sebenarnya apa tujuan kita hidup di dunia ini? Kalau kita berbicara secara realistis,
Kita bakalan bilang, ya saya hidup di dunia ini mencari harta, kekayaan, ketenaran, harta warisan yang bisa saya wariskan ke anak-anak anak saya kelak. Tapi apakah itu menjamin kehidupan kita untuk ke depannya? Efesus pasal 2 ayat 12 mengatakan bahwa kamu itu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga negaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Hidup kita manusia sekarang sering berjalan tanpa arah. Sering kita tidak memiliki tujuan. Tujuan akhir dari perjalanan kehidupan kita bukan di dunia ini. Perjalanan akhir kehidupan kita itu ada di kerajaan surga. Kita lihat bahwa ketika Yesus naik kerajaan surga, Yesus mengatakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat kepadamu supaya di mana aku berada di situ juga kamu berada. Dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu, saudara-saudara. Gak ada yang kita cari di dunia. Tanpa Tuhan, kita manusia tidak ada. Banyak. Yang keempat, terpisah daripada Allah. Yesaya pasal 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Kita mengetahui bahwasanya sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan mereka bisa saling bertatap-tatapan secara, tetapi oleh karena dosa yang membuat pemisah antara Allah dengan manusia itu semakin semakin renggang, semakin jauh. Udah dosa membuat kita terpisah dari Allah. Kita manusia bukan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi justru kita membuat diri kita jauh daripada Allah. Yang jadi pertanyaannya buat kita sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, apakah kita benar-benar bebas? Yohanes pasal 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bebas dari apa? Bebas dari belenggu rantai-rantai dosa tersebut. Kenapa? Karena kita manusia memiliki yang namanya dosa-dosa kesayangan. Dosa-dosa yang kita lakukan secara berulang-ulang tanpa kita sadari bahwasanya itu sudah menjadi tabiat kita. Yang kalau kita lakukan itu kita ngerasa tidak apa-apa. Baru sekali saja saya lakukan. Kita sering melakukan salah, melakukan dosa, tapi kita memakluminya. Apakah kita mau benar-benar bebas dari belenggu dosa tersebut, rantai dosa tersebut? Yohanes pasal 8 ayat 34 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Mau sekalipun kita berbuat dosa, mau dua kali, pokoknya kita tetap disebut dengan hamba dosa. Apa aja yang menjadi rantai dosa tersebut? Dosa pertama atau pikiran jahat. Markus 7 ayat 21 mengatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, dan pembunuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kita, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui bahwasanya dosa pertama kali muncul, timbul dari dalam hati, dari dalam pikiran kita. Sama seperti pencuri. Pencuri mencuri bukan karena ada niat. Pencuri mencuri oleh karena ada kesempatan. Mereka memiliki pikiran, aduh, ini ada kesempatan nih, sayang kalau tidak saya gunakan, lebih saya ambil, juga nanti tidak ketahuan. Dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, dan pembunuhan. Yang kedua, dosa yang diucapkan melalui kata-kata.
Yakobus pasal 3 ayat 6 mengatakan, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu anggota, suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api. Aduh, terkadang kita manusia tidak menyadari bahwasanya mulut kita, ucapan kita, perkataan kita sering menimbulkan yang namanya dosa. Gosip, menceritakan tentang keburukan-keburukan orang lain, itu adalah dosa yang sering kita lakukan secara berulang-ulang, yang sering kita perbuat secara berulang-ulang. Yang ketiga, dosa yang dosa yang di dosa yang dilakukan melalui perbuatan. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita sering melakukan dosa melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita. Kadang kita manusia sering ingin memenuhi yang namanya nafsu daging kita, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kemabukan. Tetapi Yesus telah peringatkan bahwasanya siapa yang melakukan hal-hal itu, ia tidak mendapat tempat dalam kerajaan. Yang keempat, dosa menjadi kebiasaan. Roma pasal 6 ayat 16 mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dosa yang diulang-ulang menjadi kebiasaan dan menguasai hidup manusia. Saat menjadi kebiasaan, dosa menjadi perbudakan spiritual. Dosa yang diulang-ulang, dosa yang dilakukan secara terus-menerus. Dosa yang menjadi perbudakan yang membuat manusia menjadi jauh daripada Tuhan. Jadi, jika kita sudah dibebaskan dari dosa, seperti apa hidup baru itu terlihat? Yang pertama, hidup di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Ketika hidup kita sudah diperbaharui, kita hidup di dalam kasih. Kita mengasihi saudara-saudara kita, kita tidak membenci saudara-saudara kita tidak memiliki iri terhadap saudara-saudara kita, karena ketika kita tidak mengasihi, kita tidak mengenal Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Yang kedua, hidup benar dan menjauhi dosa. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24 mengatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hidup yang benar dan menjauhi dosa. Ketika hidup kita sudah dibaharui, kita menyadari bahwasanya kita tidak perlu lagi melakukan dosa-dosa yang sering kita lakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga, memiliki Roh Kudus yang memimpin. Yohanes pasal 14 sampai 20 ayat 26 mengatakan,
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kehidupan baru selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Ketika kita berusaha untuk bertobat, untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang sudah kita tinggalkan, Roh Kudus akan berusaha, akan memimpin kita untuk kita tidak melakukan hal-hal yang sama seperti itu lagi. Buah roh atau karakter yang diperbaharui. Galatia 5:22 sampai 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hal hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh atau karakter yang baru. Ketika kita berusaha untuk agar diri kita diperbaharui, karakter kita juga akan diperbarui. Hidup yang memberi berkat. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak jauh di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di bawah atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Kehidupan baru selalu menuntut seseorang untuk memberi berkat kepada orang lain. Seseorang yang dulunya acuh tak acuh sama orang, sekarang hidup menjadi berkat bagi banyak orang lain. Yang keenam, kemenangan atas godaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itulah ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangnya. Kemenangan atas godaan. Ketika kita sudah berusaha untuk hidup kita dibaharui, Tuhan memberikan cobaan gak pernah di luar batas kemampuan teman-teman. Tuhan sudah menakar. Ketika kita sudah berusaha untuk, saya mau dibaharui, kita akan menang atas godaan-godaan yang datang kepada kita. Karena kalau kita berada dalam godaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Jalan hidup yang diperbarui. Menyerahkan hidup sepenuhnya kepada anak manusia. Memutus kehidupan lama yang membawa dosa, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu apa yang menjadi tanda kehidupan baru tersebut? Hati dipenuhi kasih dan sukacita. Perilaku mencerminkan kehidupan Kristus. Pelayanan dan berkat bagi sesama mampu menahan godaan dan cobaan. Lalu kita lihat siklusnya. Yang pertama, dosa menjerat, kemudian kita sadar, kita butuh yang namanya anak manusia. Ketika kita sudah melakukan dosa terus-menerus, kemudian kita sadar, kita mengetahui bahwasanya kita membutuhkan yang namanya anak manusia. Pembebasan dari anak manusia sama dengan hidup yang diperbaharui. Dan yang ketiga, manifestasi nyata kasih, karakter, pelayanan, dan kemenangan. Manusia harus memiliki komitmen hidup baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Satu, kita harus memiliki komitmen hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, bergantung kepada Roh Kudus setiap langkah. Dan yang ketiga, menjadi teladan bagi banyak orang. Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga
Kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Kiranya firman Tuhan pada hari Sabat ini dapat mengingatkan kita bahwasanya kehidupan kita ketika kita jauh daripada Yesus, ketika kita jauh daripada Kristus, anak manusia tersebut, kita membutuhkan yang namanya pembaharuan hidup itu. Dan itu hanya kita dapatkan ketika kita menyerahkan, merelakan diri kita untuk diperbarui oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus.